Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 32. Tek Hoat. Katakan dulu. Benarkah kau menganggap aku cantik menarik? Ya, aku tidak berbohong. Dan kau suka kepadaku? Aku suka sekali. Kalau begitu, coba kau cium aku. Di dalam gelap, Tek Hoat tersenyum, lalu dia menghampiri pembaringan dan membungkuk, menggunakan tangannya meraba dan setelah dia menyentuh pundak wanita itu, dia lalu mendekatkan mukanya dan mencium mulut wanita yang panas itu dengan mesra. Dicium semesra itu, Mao Xiaomoli mengerang dan merangkul, hendak menarik lagi Tek Hoat ke atas pembaringan. Nanti dulu, sebentar, aku takkan lama, Molly. Tek Hoat melepaskan rangkulan dua tangan itu, meraba-raba di atas meja dan tak lama kemudian dia membuka daun pintu dan keluar dari kamar itu, menuju ke belakang, ke kamar kecil. Terlalu lama bagi Mao Xiaomoli menanti di dalam kamar, akan tetapi membayangkan penyerahan diri pemuda yang membuatnya tergila-gila itu membuat dia bersabar menanti dengan tubuh panas semua karena api berahi telah membakarnya berkobar-kobar. Terdengar daun pintu terbuka, sesosok bayangan masuk dan daun pintu ditutup lagi. Ah! Kekasih! Pujaanku! Kesinilah! Cepat sini! Mao Xiaomoli berbisik. Bayangan itu menghampiri pembaringan dan segera disambar oleh kedua tangan Mao Xiaomoli, ditariknya ke atas pembaringan. Di luar jendela kamar itu, Ang Tek Hoat berdiri dan tersenyum. Tangannya memegang segulungan pakaian Mao Xiaomoli yang diam-diam dibawanya keluar tadi. Ketika tadi dia dibelai dan dirayu oleh wanita itu, hampir saja dia terseret dan tenggelam. Akan tetapi, suara mengerang seperti kucing itu menyadarkannya bahwa dia berada dalam pelukan siluman kucing. Maka timbullah akalnya untuk mempermainkan wanita ini. Dia pura-pura hendak ke belakang, akan tetapi diam-diam dia menambah minyak dalam api berahi itu dengan bersikap manis dan memberi ciuman, dan disambarnya semua pakaian Mao Xiaomoli, dibawa keluar. Setelah tiba di luar kamar, Tek Hoat mempergunakan kepandaiannya, mendatangi kamar pelayan berwajah bopeng dan buruk sekali itu. Pelayan ini masih belum tidur dan menjadi terkejut ketika tiba-tiba pintunya terbuka dan pemuda yang dilayaninya tadi berdiri di situ. Set! Paman, cepat kau ikut aku. Pelayan itu mengenal Tek Hoat sebagai tamu yang royal dengan hadiah, akan tetapi juga galak, maka dia cepat turun dari pembaringan. Ada apa, Kongcu? Kau mau? Bermain dengan seorang wanita cantik? Lebih cantik dari Kim Lian tadi? Jangan main-main, Kongcu. Orang seperti saya mana ada uang untuk? Tak usah bayar, aku sudah membayarnya. Aku lelah, dan kau wakili aku, tapi diam-diam saja jangan keluarkan suara, ya? Kau harus begini, Tek Hoat berbisik-bisik di dekat telinga pelayan itu yang membelalakkan mata, terkekeh dan mengangguk-angguk. Dengan tergesa-gesa, pelayan itu ditarik oleh Tek Hoat sampai ke depan pintu kamarnya, dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Kemudian, setengah didorong, pelayan itu memasuki kamarnya yang gelap dan pelayan itu segera disambut oleh kedua lengan Mao Xiaomoli yang mulus dan tubuhnya yang hangat. Mao Xiaomoli sedang terbakar nafsu berahi, dalam gelap itu mana dapat membedakan orang? Apalagi, nafsu berahi, seperti nafsu lain, hanyalah merupakan permainan dari dirinya sendiri belaka. Jika nafsu berahi telah berkobar, bantuan dari luar untuk pemuasan nafsu tidaklah merupakan hal yang mutlak penting. Apalagi semua indera dari Mao Xiaomoli seolah-olah telah menjadi tumpul dan buta sehingga dia tidak lagi dapat membedakan orang dan di dalam gelap itu, dia segera menggelut pelayan bopeng yang merasa terkejut, heran, juga amat girang karena dia seolah-olah menjadi seperti seorang kelaparan yang diberi hidangan lezat dan banyak sehingga dia pun makanlah dengan lahap dan rakusnya. Dari luar jendela, Tek Hoat tersenyum mendengar erangan seperti kucing itu, dan bisikan-bisikan yang menyatakan kagum dan pujian terhadap dirinya oleh Mao Xiaomoli. Maka dia lalu meloncat pergi sambil tersenyum lebar. Mudah-mudahan saja besok Mao Xiaomoli akan sadar bahwa cinta tidak dapat dipaksa-paksakan, pikirnya. Kini berkurang rasa bencinya terhadap Mao Xiaomoli. Dia tahu bahwa wanita itu telah menjadi hamba dari nafsu berahinya, yang merupakan semacam penyakit yang mendalam sehingga selama hidupnya, wanita itu akan menjadi tersiksa oleh penyakit itu,
hidupnya tidak akan dapat tentram, nafsu berahinya seperti api yang berkobar dan makin lama makin berkobar, membara dan membakar segala-galanya tanpa pernah mengenal kepuasan. Dalam diri wanita itu seperti telah dicengkeram oleh racun yang amat dahsyat. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali setelah kegelapan dalam kamar terusir oleh sinar matahari pagi yang menerobos masuk ke dalam kamar melalui lubang-lubang di atas jendela, terdengar teriakan panjang mengerikan dari dalam kamar Tek Hoat. Teriakan ini keluar dari mulut pelayan Bopeng, disusul oleh suara maki-makian yang marah dari Mau Xiao Moli. Ketika wanita ini terbangun dan mendapatkan dirinya dalam pelukan seorang laki-laki yang berwajah buruk sekali, dia menjerit dan melemparkan pelayan itu dengan sekali gerakan saja ke atas lantai. Pelayan itu terkejut dan berteriak, akan tetapi teriakannya memanjang mengantar nyawanya ketika Mau Xiao Moli sudah meloncat dan sekali tangannya terayun, pelayan itu roboh dengan kepala pecah. Mau Xiao Moli mencari pakaiannya dan ketika melihat bahwa pakaiannya hilang, dia memaki-maki dengan kemarahan meluap-luap. Tahulah dia bahwa dia telah dipermainkan oleh Ang Tek Hoat? 2 titik air mata meloncat keluar dari matanya, akan tetapi kini kemarahannya mengatasi kekecewaannya dan dia memaki-maki dan menendang, membanting dan menghancurkan seisi kamar itu. Tek Hoat keparat? Jahanam besar kau! Kubunuh kau! Tiba-tiba pintu kamar itu terketuk orang keras-keras dari luar dan terdengar suara ribut-ribut. Itu adalah suara para pelayan lain, dan para pengurus rumah penginapan dan para tamu yang mendengar teriakan mengerikan tadi. Mau Xiao Moli terkejut dan bingung. Dia telanjang bulat. Praak. Pintu dijebol banyak orang dari luar. Melihat ini, Mau Xiao Moli terpaksa meloncat keluar dari jendela dalam keadaan telanjang bulat. Akan tetapi, ternyata di luar jendela telah banyak orang pula, bahkan ada petugas keamanan mengurung tempat itu. Tentu saja semua ini adalah perbuatan Tek Hoat yang memberitahu orang-orang dan petugas itu bahwa di dalam kamarnya terdapat siluman yang suka membunuh orang. Beberapa orang yang melihat wanita cantik jelita dan telanjang bulat itu menjadi terkejut, akan tetapi ketika melihat pelayan Bopeng rebah di atas lantai berlumur darah mukanya dan telah tewas, mereka menjadi marah. Tangkap siluman. Dia membunuh orang. Bunuh saja dia. Awas, hadang dia, jangan sampai kabur. Banyak orang menyerbu ke dalam kamar, akan tetapi tentu saja dengan sekali gerakan Mau Xiao Moli telah berhasil merobohkan beberapa orang, kemudian dia menerobos keluar jendela, menendang dan memukul roboh mereka yang berani menghalanginya dan dengan beberapa kali lompatan di atas genteng-genteng rumah orang, lenyaplah wanita telanjang bulat yang cantik itu. Tentu saja peristiwa itu menjadi dongeng yang banyak diceritakan orang yang menganggap bahwa wanita cantik itu pasti benar-benar siluman. Kalau manusia, mana mungkin ada seorang wanita yang demikian cantiknya suka bermain cinta dengan seorang laki-laki yang demikian buruknya seperti pelayan itu, yang selain buruk, juga sudah setengah tua dan miskin. Dan pelayan itu dibunuhnya. Siapa lagi wanita itu kalau bukan siluman? Sementara itu, Mau Xiao Moli menjadi marah dan sakit hati sekali terhadap Tek Hoat. Akan tetapi kemanakah dia harus mencari Tek Hoat? Pemuda itu sudah pergi jauh, dan selain itu, andai kata dia dapat bertemu dengan pemuda itu, apa yang dapat dia lakukan terhadapnya? Dia tahu bahwa Tek Hoat memiliki kepandaian yang amat tinggi dan dia tidak akan menang melawan pemuda itu. Ingin dia menangis kalau mengingat betapa dia gagal mendapatkan diri pemuda itu. Bagaikan sepotong daging, pemuda itu sudah berada di dalam mulutnya, tinggal menelannya saja. Akan tetapi daging itu terloncat keluar dari dalam mulutnya dan dia bukan hanya gagal mendapatkannya, bahkan sebaliknya dia dipermainkan. Hatinya sakit sekali dan dalam keadaan seperti ini, Mau Xiao Moli berjanji dalam hati sendiri untuk mencari jalan agar kelak dia dapat membalas penghinaan itu. Lereng Bukit Taihangsan memiliki pemandangan alam yang amat indah. Terutama sekali di lereng gunung di mana berdiri kuil Kuan Im Bio itu. Sungguh bagian lereng gunung ini merupakan tempat yang subur sekali tanahnya karena sumber air di dekat puncak mengalir melalui lereng ini. Segala macam tanaman rempah-rempah yang mengandung khasiat pengobatan dan racun ampuh dan bunga-bunga indah dan aneh-aneh yang tidak terdapat di daerah lain. Mungkin terpengaruh oleh cara hidup para Nikou, pendeta wanita, yang mendiami kuil Kuan Im Bio itu, cara hidup penuh ketentraman, ketenangan dan kedamaian, maka para penduduk di dusun-dusun sekitar daerah lereng ini pun hidup tentram dan tenang. Bahkan binatang-binatang hutan yang terdapat di lereng itu, burung-burung yang berkembang biak dengan amannya,
kelihatan jinak dan tidak takut kepada manusia karena manusia yang tinggal di sekitar daerah itu tidak pernah ada yang mengganggu mereka. Kuil Kuan Im Bio yang berada di lereng itu dipimpin oleh Kim Sim Niko, seorang pendeta wanita yang lemah lembut dan manis budi, yang dikenal oleh seluruh penduduk pegunungan itu sebagai seorang pendeta yang suka menolong mereka yang sedang dilanda kesusahan. Dikenal sebagai seorang ahli pengobatan dan juga seorang yang biarpun kelihatan lemah namun sesungguhnya merupakan seorang yang memiliki kesaktian luar biasa sehingga tidak ada orang jahat pernah berani mencoba-coba untuk mengganggu daerah itu. Akan tetapi, Kim Sim Niko tidak pernah mau memperlihatkan kepandaiannya, apalagi untuk berkelahi, bahkan dia selalu mengalah dan bersikap manis terhadap siapapun juga sehingga banyak orang jatuh olehnya bukan dengan kekerasan atau kepandaian silat, melainkan oleh sikapnya yang manis budi. Kejatuhan seperti ini bukan merupakan kejahatan yang mengandung dendam dan sakit hati, sebaliknya malah kejatuhan seperti ini mengandung daya tarik yang membangkitkan rasa sayang di dalam hati semua orang terhadap Niko tua ini. Usia Kim Sim Niko sudah mendekati 60 tahun namun wajahnya masih nampak berkulit halus dan kemerahan, tanda sehat dan segar, masih jelas nampak bekas kecantikan wajahnya. Memang Niko ini dahulu adalah seorang wanita yang amat cantik dan tangkas. Dan ilmu kepandaiannya memang tinggi sekali karena dia bukan lain adalah bekas suci dari pendekar super sakti yang kini menjadi majikan Pulau Es, baca cerita pendekar super sakti. Biarpun Niko ini kelihatan lemah dan manis budi, namun sesungguhnya di waktu mudanya dia pernah menjadi murid seorang datuk kaum sesat yang bertangan kejam sekali. Bahkan Niko ini memiliki pula pukulan yang dinamakan Toat Beng Sin Chiang, tangan sakti pencabut nyawa, di samping tenaga dingin Swat Im Sin Kang yang amat mujizat. Akan tetapi, belum pernah ada orang yang menyaksikan Niko itu mempergunakan pukulan mengerikan dan tenaga mujizat itu, kepandaian yang oleh Niko itu sendiri tidak disukainya. Akan tetapi yang pernah nampak oleh orang lain adalah kepandaian berlari cepat dari Niko ini. Kim Sim Niko selama puluhan tahun telah menciptakan ilmu meringankan tubuh yang amat hebat sehingga dia dapat berlari seperti terbang cepatnya dan kedua kakinya seolah-olah menginjak ujung rumput-rumput di atas tanah. Ilmu ciptaannya ini adalah ilmu Jou Sang Hui Eng, ilmu terbang di atas rumput, dan ada pula gerakan-gerakan yang luar biasa cepatnya dan yang diberinya nama ilmu Sin Ho Choan In, bangau sakti terjang awan. Sikap dan sifat Kim Sim Niko memang membuat dia pantas sekali menjadi ketua kuil Kuan Im Bio, karena dewi yang dipuja-puja di kuil itu sendiri, yaitu Kuan Im Po Usat, adalah dewi lambang dari kebijaksanaan dan belas kasih, penolong dan pengampun. Murid-muridnya, yaitu para Niko yang berada di kuil itu, semua tunduk kepadanya, taat bukan karena takut melainkan karena mencinta pendeta wanita ini. Dan para Niko itu hanya menjadi muridnya dalam hal keagamaan saja. Satu-satunya Niko yang menjadi muridnya dalam hal ilmu silat hanyalah seorang, yaitu Liang Wei Niko yang usianya malah lebih tua daripadanya. Liang Wei Niko telah berusia 65 tahun sedangkan Kim Sim Niko kurang lebih 60 tahun. Akan tetapi, semenjak beberapa bulan ini, Kim Sim Niko membawa pulang seorang dara remaja yang usianya baru 18 tahun, seorang dara yang bersikap lemah lembut, berwajah cantik dan gerak-geriknya halus. Dara ini bukan lain adalah Pang Cuilan, putri mendiang kepala kampung Cian Licung di dekat Lokyang, dara yatim piatu yang hidup sebatang kara dan yang pernah menjadi dayang atau pelayan dari keluarga Gubernur Honan. Seperti telah diceritakan di bagian depan cerita ini, dayang yang muda dan cantik ini, biarpun merupakan seorang wanita lemah, namun dia memiliki keberanian yang amat mengagumkan dan dengan cara luar biasa dia telah berhasil menyelamatkan Gubernur Hopei dari ancaman bahaya ketika Gubernur Hopei ini tertawan oleh Gubernur Honan yang hendak memberontak. Dan telah dituturkan pula betapa Cuilan diangkat anak oleh Gubernur Hopei dan diajak pulang ke Hopei. Akan tetapi di tengah jalan, Cuilan bertemu kembali dengan satu-satunya, pria yang dipujanya dan yang diam-diam dicintanya, yaitu siluman kecil yang bertanding melawan kakek pembawa suling emas. Sikap siluman kecil yang tidak mempedulikannya, membuat hati dara ini hancur dan terluka. Kembali terbukti betapa cinta kasih yang sesungguhnya bukan cinta kasih murni melainkan cinta kasih yang mengikat, yang mengandung pamrih, yang disebut cinta kasih akan tetapi sebenarnya hanya merupakan pengejaran kesenangan diri pribadi, selalu pasti mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan. Betapa banyak terjadi di dalam dunia ini cinta-cinta yang mendatangkan korban tak terhitung banyaknya dan bermacam-macam lika-likunya. Cinta seperti itu yang mendatangkan korban di antara manusia telah terjadi semenjak ribuan tahun,
sedang terjadi pula sekarang ini dan mungkin akan terus terjadi selama manusia tidak menyadari betapa palsunya cinta kasih seperti itu. Betapa banyaknya kaum muda-mudi yang saling tertarik, bersumpah saling mencinta ketika mereka masih diombang-ambingkan oleh pengejaran untuk menyenangkan dirinya sendiri itu. Kemudian, setelah datang badai berupa sesuatu yang membuat hati mereka tidak senang, lunturlah cinta kasih itu, bahkan tidak jarang cinta mereka berubah menjadi kebencian. Cinta kasih macam itu tak dapat tiada tentu akan mendatangkan kepahitan, patah hati, kekecewaan, kebosanan, cemburu, dan sebagainya. Karena cinta kasih seperti itu isinya penuh dengan pamrih dan harapan, bayangan untuk kesenangan pribadi, maka apabila ternyata bahwa cinta kasih itu tidak mendatangkan kesenangan lagi, bahkan merugikan dan menyakitkan, cinta kasih itu berubah menjadi penderitaan dan kesengsaraan batin. Demikian pula dengan Pang Cuilan. Dia mencinta siluman kecil, cinta yang didorong oleh rasa kagumnya terhadap siluman kecil yang pernah menolongnya. Cintanya berselubung harapan agar dia menjadi milik pria itu, agar pria itu membalas cintanya, agar dia selalu dapat berdampingan dengan pria itu karena hal ini akan amat menyenangkan hatinya. Demikianlah gambaran yang diharap-harapkannya. Oleh karena itu, karena melihat kenyataan betapa pendekar yang dipujanya itu sama sekali tidak mempedulikannya, sama sekali tidak menerima apalagi membalas cintanya, Pang Cuilan mengalami pukulan batin yang hebat dan yang membuatnya merana. Untung baginya bahwa dalam keadaan itu dia bertemu dengan Kim Sim Nikou yang menaruh kasihan kepadanya dan mengajak dara itu tinggal di kuilnya. Kim Sim Nikou merasa tertarik dan sayang kepada Cuilan, karena dia melihat persamaan nasib antara dia dan dara itu. Dia sendiri di waktu mudanya juga mengalami patah hati yang amat membuatnya sengsara, yaitu ketika cintanya terhadap pendekar super sakti tidak berhasil membuat dia berjodoh dengan pendekar itu. Dia pun pernah mengalami derita batin karena cinta gagal, maka kini menyaksikan keadaan Cuilan, timbul rasa iba di dalam hatinya. Dara itu pun seorang yang yatim piatu seperti dia, dan gagal pula dalam cintanya. Dulu dia gagal dalam cintanya terhadap pendekar super sakti dan kini Cuilan gagal terhadap putra pendekar itu. Hati Cuilan banyak terhibur dan terobati setelah dia menjadi murid Kim Sim Nikou. Bahkan dara ini yang telah mengalami banyak hal-hal pahit dan maklum bahwa sebagai seorang wanita muda yang lemah dia terancam oleh berbagai kejahatan di dunia ramai, kini mulai mempelajari ilmu silat dari ketua Kuan Yin Biu itu di samping menerima wejangan-wejangan kebatinan yang dapat dia pergunakan untuk mengatasi penderitaan batinnya. Akan tetapi, bukan hanya menjadi maksud hati Kim Sim Nikou untuk sekedar mengobati luka di hati Cuilan, agar dara itu dapat melupakan kedukaannya dan melupakan Qian Bu. Sama sekali tidak. Nikou ini melihat kenyataan bahwa menghibur hati yang sengsara dengan cara memaksa diri menjadi Nikou bukanlah merupakan jalan yang baik, karena dia sendiri sudah merasakan betapa sampai sekarang pun hatinya kadang-kadang terluka dan perih kembali. Oleh karena itu, dia tidak ingin melihat Cuilan mencontoh perbuatannya. Tidak, Cuilan adalah seorang dara yang amat cantik dan baik. Hal ini sudah diketahuinya benar selama beberapa hari saja setelah dara itu ikut bersamanya. Dara ini baik sekali, cukup baik dan cukup berharga untuk menjadi mantu pendekar super sakti. Karena itu, diam-diam dia akan turun tangan, dia yang akan menjadi wali dan wakil orang tua dara ini untuk menjodohkan Cuilan dengan Qian Bu. Cuilan sendiri hanya dapat menduga-duga saja siapakah sebenarnya Nikou yang kini menjadi gurunya ini. Dia hanya tahu bahwa Nikou ini bersama Kim Sim Nikou dan menjadi ketua kuil Kuan Yin Biu. Akan tetapi dia tidak tahu apa hubungan Nikou ini dengan siluman kecil. Dia mendengar ketika dia mengintai bersama Hui Li betapa siluman kecil menyebut Nikou ini, ibu. Akan tetapi dia tidak berani menanyakan kepada subonya. Pada suatu hari, setelah kurang lebih 3 bulan dia berguru kepada Kim Sim Nikou, dan untuk kesekian kalinya dia mengajukan permintaan agar diterima menjadi Nikou karena di dunia baru ini dia merasa seperti menemukan ketentraman batin. Kim Sim Nikou kembali menolaknya dan berkata kepada dara yang berlutut di depannya itu. Cuilan, ketahuilah bahwa engkau tidak berjodoh untuk menjadi pendeta. Cuilan mengangkat mukanya yang tadi menunduk dan memandang kepada subonya dengan sinar mata penuh permohonan. Akan tetapi, Subo, Tecu telah merasa tentram dan senang hidup sebagai seorang pendeta. Apakah Subo hendak mengatakan bahwa Tecu masih terlalu kotor untuk menjadi Nikou? Omitohut. Sama sekali tidak demikian muridku. Kalau begitu, kenapakah, Subo?
Harap Subo suka memberi penerangan kepada Tecu. Engkau ingin tahu mengapa aku melarangmu menjadi Niko, Cuilan? Karena Pini menyayangmu seperti anak sendiri, karena Pini tidak ingin engkau yang begini muda menyia-nyiakan hidupmu dan tidak menikmati hidupmu. Karena Pini tidak ingin engkau menjadi korban dari cinta gagal yang akan membuat hidupmu selalu merana dan sengsara, biarpun hal itu akan kau tutupi dengan jubah pendeta sekalipun. Wajah Cuilan berubah, agak pucat ketika dia memandang kepada Niko itu dengan sinar mata terbelalak. Apa maksud Subo? Nenek itu memandang kepada muridnya dengan sepasang matanya yang bersinar lembut namun tajam dan agaknya dapat menjenguk isi hati yang dipandangnya. Cuilan, engkau masih mencinta siluman kecil, bukan? Wajah Cuilan berubah menjadi merah dan dia menunduk, akan tetapi lalu menarik napas panjang dan sampai lama baru menjawab. Tecu. Cinta padanya dan selama hidup Tecu akan tetap mencintanya, Subo. Akan tetapi apa artinya semua itu? Tidak ada gunanya dan karena itulah maka Tecu mengambil keputusan untuk menggunduli kepala dan masuk menjadi Niko saja. Harap Subo suka mengabulkan permintaan Tecu ini. Tahukah engkau siapa sebetulnya siluman kecil itu? Cuilan memandang gurunya. Tecu tidak tahu, Subo. Dia diliputi penuh rahasia. Dan Tecu pernah mendengar betapa dia menyebut Subo dengan sebutan ibu. Bukan sekali-kali Tecu bermaksud untuk menanyakan hal ini kepada Subo, Tecu tidak berhak mengetahui. Anak baik, engkau amat sopan dan baik. Akan tetapi jangan khawatir. Dia bukanlah putraku sungguh pun dia kuanggap sebagai anakku sendiri dan dia pernah mempelajari beberapa macam ilmu dari Pini. Akan tetapi yang kumaksudkan bukan itu, melainkan bahwa dia itu putra dari majikan Pulau Es, putra dari pendekar super sakti, dan namanya adalah Sumakian Bu. Cuilan mengerutkan alisnya, mengingat-ingat. Dia sama sekali tidak pernah mengenal nama pendekar super sakti atau majikan Pulau Es. Akan tetapi nama Sumakian Bu tidak asing baginya, terutama si Suma itu. Kemudian dia teringat. Tecu pernah mengenal seorang pendekar perkasa yang amat berbudi dan bernama Sumakian Li. Sumakian Li. Dia adalah kakak dari Sumakian Bu atau siluman kecil. Cuilan terbelalak dan kini dia mengerti mengapa dia merasa kagum dan suka sekali kepada Sumakian Li, bukan hanya karena Kian Li merupakan seorang pemuda tampan yang gagah perkasa dan berbudi mulia, akan tetapi sekarang dia melihat bahwa memang terdapat persamaan antara kedua orang pemuda itu. Banyak sekali persamaan malah. Memang wajah mereka agak berbeda, memiliki ketampanan masing-masing, akan tetapi kini nampak olehnya bahwa memang terdapat persamaan yang kuat sekali, entah di dalam sinar matanya, atau dalam sikap mereka yang gagah. Dan ketahuilah bahwa Pini adalah sahabat baik dari ayah mereka. Pendekar super sakti. Bukan hanya sahabat baik sekali, Cuilan, bahkan dia itu dahulu adalah suteku sendiri. Pini menganggap Kian Bu sebagai anak sendiri dan Pini melihat engkau memang pantas menjadi jodohnya, Cuilan. Subo. Cuilan menjerit dan mukanya berubah makin merah. Dia tidak suka kepada Tecu. Mana mungkin ada orang tidak suka kepadamu, Cuilan? Dan anakku Kian Bu itu bukanlah pembenci orang. Akan tetapi dia agaknya tidak dapat menerima perasaan Tecu, Subo. Dia berhenti sebentar. Dia tidak mencinta Tecu. Tidak mungkin dia sudi berjodoh dengan Tecu. Jangan khawatir, muridku. Aku cukup mengenal anakku Kian Bu. Bukannya dia tidak mencintamu, akan tetapi mungkin ada hal lain yang membuat dia agaknya sengaja menjauhimu. Akan tetapi, biarlah Pini yang akan menemuinya dan kalau perlu Pini yang akan membicarakan urusan perjodohan antara engkau dan Kian Bu dengan ayahnya, pendekar super sakti. Kalau Pini yang bicara, Pini yakin akan ada perhatian dari keluarga mereka. Tiba-tiba Cuilan tak dapat menahan lagi membanjirnya air matanya, air mata yang terdorong oleh bermacam perasaan. Ada kesedihan, ada keharuan, akan tetapi juga ada kegirangan yang timbul oleh harapan baru. Hampir dia tidak percaya bahwa dia kelak akan dapat menjadi jodoh siluman kecil. Akan tetapi siapa tahu? Nasibnya berada di tangan Subonya. Dia lalu memberi hormat sampai dahinya menyentuh lantai. Subo.
Tecu menyerahkan mati hidup Tecu di tangan Subo, dan Tecu hanya akan mentaati segala perintah Subo. Kim Sim Niko menarik napas panjang dan menggerakkan tangannya, dengan lembut dia mengusap rambut kepala muridnya itu. Tak lama kemudian dia berkata, betapa cinta kasih di dunia ini mendatangkan banyak korban di antara manusia. Pini akan berusaha sungguh-sungguh, Cuilan, karena Pini tidak menghendaki engkau mengalami nasib seperti wanita-wanita yang gagal dalam bercinta sehingga akhirnya hidup menderita selamanya. Pini sendiri telah menemui kebahagiaan dalam penghambaan diri kepada Po Usat, akan tetapi betapa banyaknya orang yang hanya menggunakan agama sebagai pelarian belaka? Apalagi kalau Pini teringat kepada Suci Mu Yan Hui. Pini merasa ngeri, wajah Niko itu menjadi muram ketika menyebut nama Yan Hui itu. Cuilan yang telah mereda keharuannya dan telah mengusap air matanya itu memandang Subonya, hatinya tertarik. Subo, siapakah Suci, kakak seperguruan, yang bernama Yan Hui itu, tanyanya. Kembali Kim Sim Niko menarik napas panjang. Ketahuilah bahwa belasan tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu, Pini belum mendidik Liang Wei Niko Usucimu itu sebagai murid. Pini tadinya tidak berniat untuk menurunkan ilmu silat kepada siapapun karena Pini menganggap bahwa ilmu silat hanyalah ilmu yang dipergunakan orang untuk menunjukkan kekerasan belaka. Akan tetapi pada suatu hari, Pini bertemu dengan seorang gadis cantik jelita yang memiliki kepandaian tinggi dan dia Pini temui hampir membunuh diri di dalam kamar kuil ini ketika pada suatu malam dia bermalam di sini. Pini mencegah dia membunuh diri dan memutuskan tali penggantung lehernya. Dara itu bernama Ouyang Hui, cantik jelita dan berilmu tinggi. Melihat betapa Pini menggagalkan maksudnya membunuh diri, setelah dia siuman kembali, dia menjadi marah dan menyerang Pini. Kami bertanding dan ternyata ilmunya memang hebat. Kalau saja Pini tidak memiliki ilmu ginkang yang telah Pini latih secara tekun sekali sehingga dalam hal kecepatan Pini dapat mengatasinya, agaknya Pini tidak akan menang menghadapinya. Sampai di sini Niko itu berhenti dan memejamkan mata mengingat-ingat. Akan tetapi Pini tidak mau melukai orang, apalagi membunuh orang. Maka perlahan-lahan Pini menasihatinya dengan pelajaran agama dan akhirnya dia sadar dan insyaf. Lalu dia menangis dan berlutut mohon menjadi murid Pini. Seperti juga engkau, dia ingin menjadi Niko, akan tetapi Pini yang melihat ada ganjalan hati yang membuatnya keras luar biasa, tidak mau menerimanya, hanya menerimanya sebagai murid. Pini mengajarkan ginkang itu kepadanya dan ternyata dia berbakat sekali. Dalam waktu 3 tahun saja ginkangnya bahkan sudah melampaui tingkat Pini sendiri. Dia tentu hebat. Cuilan berseru kagum. Memang dia hebat. Yan Hui seorang wanita yang hebat sekali. Akan tetapi dia pun menjadi rusak oleh patah hati karena cinta gagal. Cuilan berseru kaget dan kasihan. Sebetulnya dia sudah bersuami dan dia amat mencinta suaminya itu. Akan tetapi, selagi dia mengandung tua, suaminya itu menyeleweng dan dia menangkap basah suaminya yang berzina dengan seorang gadis tetangganya. Yan Hui tidak mampu menahan kemarahannya dan dia membunuh suaminya dan gadis itu menjadi buronan dalam keadaan mengandung tua. Dengan sengsara dia melarikan diri, melahirkan anak seorang diri di dalam kuil tua dan anak itu mati ketika dilahirkan. Dia sendiri hampir saja mati, dan biarpun akhirnya dia dapat memulihkan kembali kesehatannya, namun hatinya telah terluka. Dalam keadaan seperti itulah Pini bertemu dengan dia, ketika dia hendak membunuh diri. Cuilan makin tertarik. Sungguh kasihan sekali dia Subo, di mana sekarang adanya Suci itu? Kim Sim Niko menghela napas panjang. Dia tinggal di Pulau Ular Emas, di mana dia hidup sebagai seorang ratu yang amat mewah. Dia berhasil menemukan harta pusaka yang disimpan kaum bajak zaman dahulu di pulau itu. Sungguh menyedihkan. Dia menjadi seorang wanita yang mabuk oleh dendam, menjadi pembenci kaum pria. Menyedihkan sekali, dia berubah menjadi seorang yang kejam, seperti iblis. Pini tidak berdaya, karena dengan ginkang yang sudah melebihi Pini tingkatnya, mana Pini mampu menghadapinya? Kiranya, hanya Qian Bu saja yang akan sanggup menghadapi Sucimu itu. Sudahlah. Hati Pini merasa tidak enak kalau membicarakan Sucimu Yan Hui itu karena Pini merasa betapa Pini telah menambah sayap pada seekor harimau betina yang haus darah. Karena itulah, Cuilan, maka Pini tidak ingin melihat engkau menjadi seorang wanita yang putus asa karena cinta gagal.
Pini akan berusaha agar engkau dapat berjodoh dengan Qian Bu karena Pini yakin bahwa baik engkau maupun Qian Bu kelak akan hidup sebagai suami istri yang berbahagia. Tecu merasa amat berterima kasih atas budi kecintaan Subo kepada Tecu, jawab Cuilan, dan semenjak percakapan itu, darah ini berlatih makin tekun dan wajahnya mulai berseri karena timbul harapan baru dalam hatinya. Gadis itu memang cantik bukan main. Bukan hanya wajahnya yang cantik jelita dengan raut muka yang sempurna, kulitnya berwarna putih kemerahan, terutama sekali di kedua pipinya dan dahinya yang halus seperti lilin di raut, akan tetapi juga tubuhnya yang tinggi ramping itu amat lemas dan memiliki kepadatan dan lekuk lengkung yang tidak dapat disembunyikan oleh pakaiannya yang serba indah. Aneh sekali melihat seorang dara cantik jelita berjalan seorang diri memasuki hutan itu, dengan tangan kiri memegang gagang payung yang terbuka dan yang melindunginya dari sengatan matahari yang terik itu. Setelah memasuki hutan yang penuh pohon dan teduh sekali, dia menurunkan payungnya, menutup payung itu dan mengempitnya di ketiak lengan kiri tanpa menunda langkahnya yang satu-satu dan yang membuat tubuhnya melenggang-lenggok dengan patutnya. Memang seorang dara yang cantik, manis dan menggairahkan. Akan tetapi pada wajah yang manis itu terbayang kemurungan hati. Memang hati Xiang In, gadis itu, sedang murung. Sudah lama sekali dia berputar-putar mencari jejak Shanti Dewi tanpa hasil. Dia merasa bertanggung jawab atas hilangnya putri Butan itu, karena sesungguhnya dialah yang membantu putri itu melarikan diri dari istana kerajaan Butan. Akhir-akhir ini dia mendengar bahwa jejak putri itu menuju ke pantai Pohai, akan tetapi telah berhari-hari dia mencari-cari di seluruh pantai, tetap saja tidak ada hasilnya. Dalam perantauannya mencari jejak Shanti Dewi yang kini lenyap seperti ditelan bumi itu, Xiang In banyak mendengar tentang keributan dan pergolakan di tapal batas Provinsi Honan. Dia mendengar pula tentang peristiwa yang menimpa diri Pangeran Yunghua, betapa pangeran itu tertolong dari Honan oleh pendekar yang namanya dia dengar di mana-mana, yaitu siluman kecil. Ketika dia mendengar penuturan orang-orang Kang Ou di sepanjang perjalanan bahwa siluman kecil adalah seorang pemuda lihai sekali yang rambutnya sudah putih semua, dia teringat akan pemuda yang bertanding melawan kakek raksasa botak bermantel merah yang amat lihai itu. Teringat dia ketika dia membantu pemuda itu karena melihat betapa kakek raksasa itu mempergunakan ilmu sihir dalam pertandingan. Jadi pemuda itukah yang berjuluk siluman kecil dan yang namanya amat terkenal di seluruh tapal batas provinsi, bahkan terdengar pula sampai ke tempat-tempat terpencil di pantai Pohai? Dia merasa kagum. Memang, dia teringat betapa pertandingan itu membuktikan akan kelihayan pemuda rambut putih itu. Dan kini dia mengerti bahwa lawan pemuda itu adalah Ban Hua Senjin, koksu dari Nepal. Dunia begini kacau, pikirnya. Pembesar-pembesar melakukan pergolakan, pemberontakan. Tokoh-tokoh dunia hitam seperti iblis-iblis merayap keluar dari gua-gua tempat persembunyian mereka untuk mendatangkan kekacauan dan mengail di air keruh. Dalam keadaan sekacau ini, tentu saja makin sukarlah untuk mencari Shanti Dewi. Dia makin murung. Kalau saja dia tidak ingat bahwa dia yang mengajak dan membantu putri itu minggat dari Butan, tentu dia tidak akan peduli lagi, tidak mau melanjutkan penyelidikannya mencari Shanti Dewi. Karena Shanti Dewi, maka dia sampai mengesampingkan urusannya sendiri, yaitu mencari pemuda yang selama ini selalu merupakan gangguan dalam hatinya, dalam perasaannya, merupakan duri dalam daging. Pemuda yang kadang-kadang menimbulkan rasa gemas sampai benci, kadang-kadang menimbulkan rasa gembira, malu sampai terasa bahagia, pemuda yang pernah menciumnya. Sumakian Bu. Dia terpaksa mengesampingkan pencariannya terhadap pemuda itu karena urusan Shanti Dewi. Apalagi ketika dia yang sudah hafal akan keadaan pantai Pohai itu mencari-cari tanpa hasil, kemudian malah mendapatkan gua tengkorak, tempat pertapaan gurunya di pantai Pohai juga kosong dan tidak ada pesan apapun dari gurunya, hatinya makin menjadi murung, sungguh pun pada wajah yang cantik jelita dan manis, itu tidak pernah kelihatan kegembiraan, sikapnya selalu lincah berseri, penuh kegembiraan, sikapnya selalu lincah jenaka, bibirnya selalu tersenyum sehingga sukarlah membayangkan wajah seperti ini berduka atau muram. Satu-satunya yang membuktikan betapa murung hati dara ini adalah cara dia melakukan perjalanan itu. Sama sekali dia tidak mempedulikan kanan-kiri, bahkan tidak lagi mempedulikan kemana kakinya melangkah dan sama sekali dia tidak pernah berhenti melangkahkan kaki memasuki hutan itu. Sampai matahari telah jauh condong ke barat, sinarnya tidak lagi dapat menembus daun-daun pohon sehingga keadaan dalam hutan mulai gelap sampai kedua kakinya terasa amat lelah dan perutnya lapar.
barulah darah ini merasa betapa sejak pagi tadi dia belum makan apa-apa. Dia melempar payungnya ke atas rumput di bawah pohon besar, diikuti oleh pinggulnya yang mendarat dengan lunaknya ke atas rumput tebal dan Siang In sudah merebahkan diri di atas rumput berbantal kedua lengannya, matanya menerawang daun-daun yang masih menguning tertimpa sinar matahari senja. Perhatiannya segera tercurah kepada suara burung-burung yang bercuitan, burung-burung yang berkelompok datang beterbangan di atas pohon itu, hingga di ranting-ranting dan dahan-dahan, bersahutan-sahutan kemudian tiba-tiba mereka terbang pergi. Suara sayap mereka terdengar nyata dan sebentar saja mereka sudah jauh, hanya terdengar suara mencicit mereka lapat-lapat. Akan tetapi tak lama kemudian burung-burung itu datang lagi memenuhi pohon. Agaknya mereka masih sangsi dan terkejut melihat ada manusia di bawah pohon yang menjadi tempat mereka bermalam itu. Tiba-tiba Siang In membuat gerakan cepat dan tubuhnya yang tadi rebah terlentang itu, tahu-tahu sudah meloncat dan bangkit duduk. Alisnya berkerut dan pendengarannya dicurahkan kepada suara yang sayup sampai dihembus angin lalu. Demikian penuh perhatian dia akan suara itu sehingga andai kata dia seekor kelinci, tentu daun telinganya bergerak-gerak. Suara orang. Ada orang di tempat sunyi ini, di waktu matahari mulai terbenam. Tentu hal ini amat mencurigakan. Dengan langkah-langkah ringan sekali. Siang In sudah melangkah berindap-indap ke arah datangnya suara, payungnya telah dipegang gagangnya, siap menghadapi segala kemungkinan. Suara itu makin jelas, suara seorang saja yang membaca sajak. Sungguh mengherankan. Di tempat sunyi seperti itu, bukan suara harimau atau monyet atau binatang buas lain yang didengarnya, melainkan suara seorang laki-laki membaca sajak. Sungguh tidak umum, tidak lumrah. Orang gila agaknya. Akan tetapi kata-katanya jelas dan lantang, dan isi kata-kata itu amat menarik hatinya, membuatnya berdiri termangu-mangu dan biarpun dia belum melihat orangnya, dia telah mendengar semua isi sajak yang diucapkannya dengan suara lantang itu. Bahagia, hanya sebuah kata. Penuh daya tarik, penuh rahasia dikejar, dia lari dicari, dia sembunyi makin dibutuhkan makin manja bahagia, hanya sebuah kata. Harta benda bukanlah bahagia nafsu berahi bukan bahagia dia bukan pula kebesaran nama bukan pula kedudukan mulia tak mungkin didapat melalui pengejaran seperti halnya kesenangan. Yang mengejar bahagia selamanya takkan bahagia yang tidak butuh bahagia adalah orang yang benar-benar bahagia itulah hakikat bahagia hanya sebuah kata belaka. Siang In bengong terlongong mendengar ini. Mimpikah dia? Di tempat seperti ini bertemu dengan seorang manusia pun sudah merupakan suatu hal yang langka. Suara hal yang aneh dan andai kata bertemu orang pun, pantasnya orang itu hanyalah seorang pencari kayu, seorang pemburu binatang buas atau paling hebat juga seorang perampok. Akan tetapi, dia mendengar orang membaca sajak tentang bahagia. Dan isi kata-kata yang dirangkai seperti sajak itu amat mengesankan hatinya. Mendengar itu, dia termenung, bahkan lalu duduk di atas batu besar di tempat itu dan tak pernah pikirannya dapat melepaskan isi sajak itu. Dia seperti terkena pesona, terkena sihir oleh kata-kata itu dan tanpa disadarinya sendiri, dia pun kini termenung-menung mencari arti dari kata aneh itu. Bahagia. Sesungguhnya, apakah bahagia itu? Semua orang di dunia ini seolah-olah berlomba untuk mencari kebahagiaan. Bahkan segala sesuatu ditujukan ke arah pencapaian kebahagiaan itu. Yang mengejar bahagia selamanya tidak akan bahagia. Demikian bunyi baris antara sajak tadi. Benarkah ini? Kalau tidak dikejar, mana bisa dapat? Untuk mendapatkan sesuatu, tentu saja harus dilalui pengejaran, demikian suara hati Siang In membantah. Orang gilakah yang membaca sajak tadi? Dia sendiri pernah membaca banyak kitab kuno, akan tetapi dia tidak pernah mendengar sajak seperti itu. Sajak orang sinting, kata-kata yang dirangkai seperti teka-teki. Teringat dia akan kitab kuno yang menceritakan tentang aliran agama Beng yang paling suka mempermainkan kata-kata sebagai jembatan untuk menyelami kehidupan dan filsafatnya, misalnya, kuda putih bukanlah kuda. Anjing putih adalah hitam, dan sebagainya. Semua itu menyimpan maksud agar kita tidak terpengaruh oleh keadaan luar seperti warna, sikap, kedudukan, harta, kepintaran dan sebagainya yang kesemuanya itu hanyalah keadaan lahiriah belaka. Kuda putih. Yang penting bukanlah putihnya, melainkan anjingnya. Keadaan lahiriah itu berubah selalu, dan tidak menentukan isinya. Agar faktor bendanya, dalam hal ini tentu saja manusianya, yang penting bukan segala keadaan lahiriahnya.
Apakah pembaca sajak itu seorang di antara sisa-sisa penganut kebatinan Beng itu? Akan tetapi kabarnya kini sudah tidak ada lagi sisa pengikut aliran itu yang sudah amat kuno, yang hidup di sekitar zaman dinasti Zhou, abad keempat sebelum Masehi. Ataukah dia seorang Tosu? Mungkin, pikir Xiang In. Pendeta beragama tuh memang banyak aneh, dan kadang-kadang pendeta agama ini suka mengambil filsafat-filsafat lain aliran ke dalam agamanya. Betapapun juga, siapapun adanya orang itu, sungguh amat aneh dan menarik hatinya. Akan tetapi, sebagai seorang Kangou, Xiang In juga maklum bahwa orang yang membaca sajak di dalam hutan seperti itu tentu bukan orang sembarangan, maka dia pun bersikap hati-hati, dia tidak berani muncul begitu saja memperlihatkan diri, melainkan berindap-indap mengintai dari balik sebatang pohon yang besar. Sepasang matanya mencoba untuk mencari orang yang tadi bersajak dengan suara cukup jelas itu, di dalam cuaca yang remang-remang dan telah mulai agak gelap itu dia tidak dapat melihat adanya seorang pun manusia di situ. Maka dia lalu bergerak maju pula, dengan pengerahan ginkangnya sehingga daun kering yang terpijak kakinya pun tidak mengeluarkan suara, seperti langkah seekor kucing saja layaknya. Xiang In terus mencari-cari, namun ternyata dia tidak dapat menemukan orang yang tadi membaca sajak itu. Sedangkan malam mulai tiba. Bulu tengkuknya mulai meremang. Setankah yang dia dengar membaca sajak tadi? Kalau manusia, tidak mungkin dapat bergerak secepat itu dan dapat menghilang begitu saja dari pencariannya. Padahal tadi jelas terdengar suaranya tidak jauh dari tempat dia bersembunyi. Kalau bukan setan, kalau manusia, tentu manusia itu memiliki kepandaian yang hebat bukan? Dia tidak lagi melanjutkan pencariannya, mengira bahwa tentu setan atau orang itu tadi hanya lewat saja di hutan itu dan kini telah pergi jauh. Mulailah dia teringat lagi akan perutnya yang lapar ketika perutnya berbunyi. Bunyi perutnya berkeruyuk itu sampai mengagetkan hatinya, karena pada saat itu dia sedang mengerahkan seluruh perhatian pada pendengarannya. Ih, tak tahu malu. Xiang In menepuk perutnya sendiri ketika dia terkejut mendengar bunyi berkeruyuk itu. Karena menganggap bahwa di hutan itu pasti tidak ada orang lain, karena kalau ada tentu dia sudah dapat menemukannya, maka Xiang In lalu mulai mencari sesuatu untuk dapat dimakan. Akan tetapi, hutan itu penuh dengan pohon liar, sama sekali tidak terdapat sebatang pun pohon yang mengeluarkan buah yang dapat dimakan. Dia mencari-cari, selain buah juga mencari binatang hutan yang dapat ditangkap dan dimakan dagingnya, namun hasilnya sia-sia belaka karena malam telah tiba dan cuaca mulai gelap. Sialan! Dia memaki. Sialan setan yang bersajak tadi, gerutunya karena dia terpaksa harus melewatkan malam dengan perut lapar dan dia menimpakan kesalahan kepada si pembaca sajak tadi. Kalau dia tidak mencari-cari orang itu, tentu dia dapat mencari makanan selagi cuaca masih belum gelap tadi, pikirnya dengan hati kesal. Xiang In lalu mencari tempat yang kering di bawah pohon, duduk dan bersandar batang pohon melepaskan lelah. Dalam keadaan sendirian di tengah hutan yang gelap itu, dengan perut menderita gigitan rasa lapar, Xiang In melamun dan terkenang akan keadaan dirinya. Tiba-tiba jantungnya seperti ditusuk rasanya, rasa sedih menyelimuti hatinya. Teringatlah Xiang In akan keadaannya yang sebatang kara itu. Semenjak dia masih kecil, orang tuanya telah meninggal dunia. Dia tadinya hidup berdua dengan encinya yang bernama Teng Xianghua, hidup berdua di lembah Pektousan. Akan tetapi, encinya itu tewas ketika berhadapan dengan anak buah Raja Liar Tambolon sehingga dia menjadi sebatang kara sampai dia bertemu dengan si Tian Hoatsu yang mengambilnya sebagai murid. Dia tidak mempunyai siapapun di dunia ini, hanya gurunya itu. Akan tetapi kakek aneh yang menjadi gurunya itu pun tidak pernah mau tinggal diam, bahkan kini pun tidak berada di tempat pertapaannya, di Gua Tengkorak di Pantai Pohai. Entah kemana perginya gurunya itu. Hanya ada gurunya, kakek tua itu dan Xiang In melihat bayangan wajah di depan mata hatinya. Wajah seorang pemuda yang tampan, gagah, lincah jenaka dan suka menggoda orang. Wajah yang selama ini seringkali dijumpainya dalam mimpi. Wajah pemuda yang selama ini dicari-carinya sampai dia bertemu dengan Shanti Dewi sehingga pencariannya itu tertunda karena urusan Shanti Dewi. Wajah Sumakian Bu, pemuda yang pernah mencium bibirnya. Semua peristiwa itu terbayang di dalam benaknya, baca cerita kisah sepasang Raja Wali, dan membuatnya merasa amat kesepian. Dia menghela napas dan memejamkan kedua matanya, ingin mengusir semua kenangan itu, akan tetapi sinar mata tajam dan nakal, senyum yang menarik dari wajah pemuda itu malah terbayang makin jelas.
Tiba-tiba Siang In membuka mata dan bangkit duduk dengan tegak. Cuping hidungnya kembang kempis seperti cuping hidung seekor kelinci. Memang hidungnya mencium bau sesuatu, bau yang sedap dan gurih, bau daging panggang. Kruyuk. Ih. Siang In menepuk perutnya yang kecil dan kosong itu. Akan tetapi dia tidak dapat mencegah air liurnya membasahi mulut. Terpaksa dia menelan ludahnya karena seleranya timbul secara tiba-tiba. Berindap-indap dia melangkah setelah menyambar buntalan dan payungnya, menghampiri tempat dari mana dia mencium bau sedap gurih itu. Dia harus berhati-hati sekali. Biarpun kini di langit nampak bulan yang sinarnya merah kehijauan di dalam hutan itu, namun keadaan masih gelap karena lebatnya hutan itu. Hanya bau sedap itu yang menjadi penunjuk jalan. Akhirnya dia keluar dari hutan itu dan ternyata di luar hutan itu terdapat sebuah padang rumput yang luas dan nampak indah sekali karena bermandikan cahaya bulan tanpa terganggu bayangan pohon. Dan agak jauh di tengah-tengah padang itu, dia melihat api unggun di antara semak-semak dan dari sanalah datangnya bau sedap gurih tadi. Siang In mempergunakan kepandaiannya, menyusup di antara semak-semak dan menghampiri tempat itu. Setelah dekat, dia bersembunyi di balik semak-semak bunga dan mengintai. Sinar api unggun menambah terang tempat yang sudah disinari cahaya bulan itu. Di depan api unggun duduk seorang yang rambutnya riap-riapan. Tertimpa sinar api dan sinar bulan, rambut panjang riap-riapan itu mengkilap dan seperti benang-benang perak. Wajahnya agak menunduk, memandang kepada daging paha kijang yang sedang dipanggangnya. Kembali Siang In menelan ludah. Akan tetapi dia termangu dan tidak berani bergerak. Jantungnya berdebar tegang. Bukankah orang itu siluman kecil? Melihat rambut panjang riap-riapan yang keputihan itu? Pernah dia melihat siluman kecil, ketika pendekar aneh itu bertanding melawan seorang kakek botak yang amat lihai. Ketika itu, dia turun tangan membantu siluman kecil karena dia melihat kakek botak mempergunakan sihir, dan dia hanya membuyarkan ilmu hitam itu. Akan tetapi, ketika itu, dia hanya melihat siluman kecil dari jarak jauh dan tidak dapat melihat wajah pendekar yang amat terkenal itu dengan jelas. Benarkah orang yang berjongkok dekat api unggun dan sedang memanggang dua buah paha kijang besar gemuk itu siluman kecil? Siapapun adanya orang itu, tidak lagi menarik perhatian Siang In benar karena dia lagi-lagi sudah tertarik oleh gumpalan-gumpalan daging yang sedang dipanggang itu. Bibirnya sudah bergerak, mulutnya sudah hampir dibuka untuk menegur orang itu, untuk minta kebaikan orang itu agar suka membagi sedikit daging kepadanya ketika cepat Siang In menutupkan mulutnya kembali dan menahan napas. Dia melihat munculnya seorang bayangan lain, kemunculan bayangan ini sedemikian cepatnya sehingga dia merasa bulu tengkuknya meremang. Seperti setan saja yang pandai menghilang dan kini tahu-tahu menampakkan diri, demikian cepatnya gerakan orang itu. Kini sinar api unggun dari bawah menyorot ke arah muka bayangan itu dan Siang In melihat seraut wajah wanita yang amat cantik, kemerah-merahan tertimpa sinar api unggun itu. Bayangan wajah wanita yang sukar ditaksir berapa usianya. Saking cantiknya masih kelihatan muda, namun wajah itu sedemikian penuh kematangan sehingga sudah barang tentu juga tidak bisa dikatakan muda lagi. Pakaiannya amat mewah, seperti putri istana saja, rambutnya digelung malang melintang penuh dengan hiasan emas dan ratna mutu manikam yang gemerlapan. Akan tetapi bajunya itu berlengan besar dan longgar seperti jubah pendeta, dan juga tangan kanannya memegang sebatang hutim, kebutan pertapa, yang berbulu halus dan panjang, gagangnya terbuat dari benda putih berkilauan halus, entah terbuat dari gading gajah ataukah tulang ikan besar. Yang amat mengagumkan, akan tetapi sekaligus juga menyeramkan adalah sepasang mata wanita itu. Sepasang mata itu indah sekali memang, akan tetapi di dalam keindahan itu bersembunyi kebengisan dan kekejaman luar biasa, sinar mata yang tajam seperti menusuk ulu hati dan menjenguk segala isi hati orang. "Hai, kamu!" Suara wanita itu halus merdu ketika menegur laki-laki berambut riap-riapan yang sedang memanggang daging. Lagaknya demikian tinggi hati dan angkuh, seolah-olah dia seorang ratu yang sedang menegur hambanya saja. "Apakah kamu melihat 5 orang lelaki bersenjata golok besar keluar dari dalam hutan ini?" Pria yang sedang memanggang paha kijang itu masih tetap menunduk, sama sekali tidak menjawab, apalagi menjawab, mengangkat muka memandang pun tidak. Dia hanya melanjutkan pekerjaannya dan membesarkan api unggun dengan menambah kayu kering sehingga sinar api unggun makin terang, apinya makin bernyala tinggi. Namun sebagian besar muka orang itu tertutup oleh rambut putihnya yang berjuntai ke bawah sehingga sukar dikenal.
Melihat orang yang ditanya itu diam saja, berkerut sepasang alis yang hitam kecil itu dan sepasang mata itu mengeluarkan sinar berkilat. Hei, laki-laki jembel, apakah kau tuli? Apakah kau gagu? Hayo jawab. Wanita itu membentak dan hutim di tangan kanan itu digoyang-goyangnya. Terdengar suara bersuitan dan diam-diam Siang In terkejut bukan main. Tenaga sinkang dari wanita ini hebat sekali, baru menggoyangkan sedikit hutim itu saja sudah mengeluarkan suara bersuitan seperti itu. Dengan hati penuh ketegangan Siang In mengintai dan ingin sekali tahu apa yang akan dijawab oleh laki-laki itu, yang disangkanya adalah pendekar sakti siluman kecil. Akan tetapi, laki-laki yang sedang memanggang paha kijang itu sama sekali tidak mengangkat muka apalagi menjawab, hanya membolak-balik daging yang dipanggangnya agar tidak sampai hangus, dan kini terdengar dia bernyanyi atau membaca sajak dengan suara yang berirama. Siapa bicara kasar menyakitkan hati orang akan memperoleh jawaban yang kasar pula kelakuan kasar menyakitkan hati hanya akan menimpa diri sendiri. Akan tetapi si bodoh dan tolol berbuat jahat tanpa melihat akibat seperti si tolol api akhirnya membakar diri sendiri. Mendengar itu, Siang In teringat akan suara orang yang pernah didengarnya membaca sajak tentang bahagia tadi. Tahulah dia bahwa orang yang tadi membaca sajak tentang bahagia adalah si pemanggang daging ini. Dua buah sajak yang dinyanyikannya sekarang ini pun bukan sajak main-main. Dia mengenalnya sebagai ujar-ujar yang terdapat dalam kitab-kitab para Hwasyo, dalam kitab agama Buddha, kalau dia tidak salah ingat, dalam kitab Dhamma pada bagian hukuman. Wanita yang memegang hutim itu pun agaknya terkejut dan agaknya mengenal pula sajak-sajak itu maka kini dia melangkah maju dan memandang wajah orang yang tersembunyi di balik rambut putihnya. Melihat rambut putih itu, tiba-tiba wanita itu berseru. Ah, apakah engkau ini yang dijuluki orang siluman kecil? Pria itu memang bukan lain adalah siluman kecil atau Sumakian Bu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, siluman kecil atau Sumakian Bu. Bahkan di istana kuno milik Saichu Kaaiong Yukong Tek di puncak bukit nelayan itu, dia bertemu dengan Cheng Cheng yang terhitung adalah keponakannya sendiri, dengan Jenderal Cao Liang dan dua orang putranya, bahkan dia melihat pula munculnya Xin Xiao Sengjin yang mewarisi kepandaian suling emas. Dia mendengarkan percakapan mereka itu dari sebelah dalam, dan dia merasa enggan untuk keluar, karena dia segan bertemu dengan Xin Xiao Sengjin yang pernah menjadi lawannya. Akan tetapi, ketika dia mendengar penuturan Cheng Cheng tentang Shanti Dewi yang diculik orang, Qian Bu terkejut bukan main dan dia sudah cepat meninggalkan tempat itu tanpa pamit, hanya meninggalkan surat untuk kakaknya dan dia sudah pergi untuk mencari dan menolong Shanti Dewi, satu-satunya wanita yang pernah dicintanya dan masih dicintanya itu. Dia mencari jejak Shanti Dewi di sekitar pantai Pohai, namun dia tidak dapat menemukan jejak itu dan pada senja hari itu, setelah merobohkan seekor kijang, dia sedang asyik memanggang paha kijang ketika dia melihat munculnya wanita cantik yang angkuh dan galak itu. Ketika mendengar pertanyaan yang nadanya meremehkan itu, Qian Bu hanya miringkan mukanya dan melirik ke atas, lalu menjawab tak acuh, seperti melayani seorang anak-anak yang mengajukan pertanyaan yang tidak penting pula. Kalau benar, kenapa sih? Wanita itu mendengus dan suaranya dingin sekali ketika berkata. Semua laki-laki di dunia ini berhati palsu dan bicaranya mengandung racun seperti ular-ular belang. Akan tetapi selama ini yang kubunuh hanyalah cacing-cacing yang tidak ada gunanya. Orang macam engkau inilah baru seekor ular sendok yang berbahaya. Aku bosan juga membunuhi cacing-cacing kotor, sekarang bertemu dengan ular jahat dan berbahaya macammu, tidak boleh terlepas dari tanganku. Setelah berkata demikian, tiba-tiba saja wanita itu menggerakkan hutimnya dan sinar putih menyambar dengan cepat dan dahsyat sekali ke arah leher Qian Bu. Wutut! Qian Bu sudah cepat mengelak dan tubuhnya tidak berada lagi di depan api unggun. Dan api unggun itu seketika padam tertiup hawa pukulan kebutan itu. Melihat ini, diam-diam Siang In memandang kagum bukan main dan jantungnya berdebar. Kiranya pria itu benar siluman kecil adanya. Dan gerakan siluman kecil tadi pun luar biasa, ketika kebutan menyambar dari jarak dekat. Tubuhnya seperti dapat menghilang saja. Agaknya engkau telah menguasai ilmu-ilmu Sin Hokoan, ilmu-ilmu Bangau Sakti. Aku sudah mendengar bahwa engkau si ular jantan ini berhasil membujuk Kim Sim Nikou sehingga engkau dapat mencuri ilmu-ilmu itu. Wanita itu hanya mengejek dan cepat menerjang lagi. Qian Bu merasa tidak enak. Dia masih ragu-ragu apakah benar wanita ini adalah orang Xiou seperti yang pernah dia dengar dari ibu angkatnya.
Kalau benar demikian, dia menjadi serba salah. Mau mengeluarkan jurus maut, orang ini masih terhitung saudara seperguruan dengan dia. Kalau tidak, agaknya sukar baginya memperoleh kemenangan karena wanita ini benar-benar amat lihai sekali. Tiba-tiba terdengar jerit seorang wanita, suara jeritan yang hanya terdengar lapat-lapat saja karena amat jauh. Namun bagi telinga Qian Bu dan wanita itu, suara ini terdengar amat jelas. Sedangkan Siang In yang mengintai itu hampir tidak mendengarnya sama sekali. Mengingat Kim Sim Nikou, biarlah kutitipkan dulu kepalamu di atas lehermu, kata wanita itu dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak dan sinar emas yang amat cepat menyambar ke arah leher Qian Bu. Biarpun cuaca amat gelap dan hanya diterangi oleh bulan, namun melihat kehebatan serangan Hutim itu, di samping keheranannya mengapa wanita yang tak dikenalnya ini memusuhinya dan begitu bertemu ingin membunuhnya. Akan tetapi, wanita itu hanya menjawab dengan kebutannya yang bergerak makin dahsyat, makin lama makin cepat sehingga kini bayangan wanita itu pun tergulung sinar putih dan tidak kelihatan lagi, dan dari dalam gulungan sinar itu terdengar suaranya mendengus penuh ejekan dan kebencian. Kalau begitu engkau adalah seekor ular betina. Baik, kau ingin mengadu ilmu. Nah sambutlah. Qian Bu kini tidak lagi mau mengalah dan cepat dia menggerakkan rantingnya, selain menangkis juga membalas serangan. Dalam satu gerakan saja, rantingnya telah mengirim totokan yang mengarah sedikitnya 7 jalan darah di tubuh lawan, sedangkan tangan kirinya juga tidak mau menganggur, melainkan melancarkan dorongan-dorongan yang mengandung hawa pukulan mujizat, berselang-selang dari pukulan-pukulan sakti Pulau Es, yaitu Swat Im Sinjiu dan Fiang Xinjiang. Maka menyambarkan hawa panas dan hawa dingin berganti-ganti ke arah wanita itu sehingga wanita itu berkali-kali mengeluarkan pekik kaget. Qian Bu yang tidak mengenal wanita ini tidak merasa bermusuh dengannya, masih tidak tega untuk mengeluarkan ilmu pukulannya yang paling ampuh, yaitu pukulan penggabungan Sinkang yang bersifat Im dan Yang, pukulan yang hampir saja pernah menewaskan nyawa kakaknya sendiri itu. Qian Bu segera mendapatkan kenyataan bahwa biarpun dalam hal ilmu pukulan dan tenaga Sinkang, dia mempunyai kelebihan dari wanita itu, namun dia diam-diam harus mengakui bahwa dalam hal ginkang, dia masih kalah setingkat. Hal ini tentu saja membuat dia terkejut bukan main dan teringatlah dia akan cerita Kim Sim Nikou yang menjadi ibu angkatnya. Tahan dulu. Bukankah engkau ini orang Xiao? Laki-laki palsu yang cerewet? Sialan. Engkau harus mampus 2 kali untuk itu. Kini wanita itu telah menerjang dengan hebat, Hutim di tangannya berubah menjadi gulungan sinar putih yang amat lebar dan terdengarlah bunyi bersuitan nyaring memekakkan telinga ketika sinar putih itu bergulung-gulung menyambar ke arah siluman kecil. Namun, siluman kecil sudah meninggalkan 2 paha kijang tadi dan sebagai gantinya kini tangannya telah memegang sebatang ranting. Dengan kecepatan kilat, dia pun mengelak sambil balas menotok dengan rantingnya ke arah tengkuk lawan. Namun, wanita itu ternyata dapat bergerak dengan cepat luar biasa sehingga ketika Qian Bu menotoknya, sebelum totokan tiba, dia sudah melesat ke kanan dan kembali gulungan sinar putih itu menyambar dahsyat. Bersambung ke bab 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.